Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat menikmati hari libur, ya. Mudah-mudahan hari libur ini menyenangkan dan Anda bisa menghabiskan bersama dengan keluarga dan handai tolan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sedang menang banyak. Ini kenapa saya menyebutnya dia menang banyak ini kalau Anda menyimak ya, setelah pemerintah memutuskan akan membentuk rancangan peraturan pemerintah yang mengatur peluang personil aktif kepolisian tetap bisa menduduki jabatan sipil. RPP itu nantinya itu akan menggantikan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur ada 17 kementerian dan lembaga yang boleh dijabat oleh personil Polri aktif tanpa harus pensiun dan atau mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam eh, MK. Perpol itu menimbulkan perdebatan dan polemik di kalangan praktisi hukum, penggiat civil society, dan bahkan di internal Komisi Reformasi Polri. Dan Kapolri ini dinilai melakukan pembangkangan konstitusi karena Perpol tersebut dinilai mengabaikan putusan MK yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil apabila mereka itu belum pensiun atau mengundurkan diri. Pemerintah bersama dengan Komisi Reformasi Polri hari Sabtu kemarin menggelar rapat tingkat menteri membahas keberadaan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 itu. Setelah pertemuan yang dihadiri oleh Menko Polkam Jamari Janiago, Mendagri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Hukum Profesor Edi Hiarij dari pemerintah, serta juga Kapolri. Jadi kalau kita menyebut nama Kapolri, Listio Sigit dan Pak Mendagri ini, dua-duanya ini anggota Komisi Reformasi, tetapi di sini posisi mereka sebagai pejabat dari pemerintah, pejabat tinggi pemerintah, satunya Kapolri, satunya Mendagri. Menko Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Mahendra menyatakan mereka itu sepakat akan membentuk rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang akan membahas peluang polisi aktif untuk menjabat dalam kementerian lembaga di luar polisi. Ketua Reformasi Polri Jimli Asidiki juga berharap dengan dibentuknya peraturan pemerintah maka polemik soal Perpol nomor 10 tahun 2025 dapat diakhiri dan mereka bisa kembali fokus untuk menyelesaikan tugas mewujudkan reformasi Polri ini. Ini rupanya cukup menyita perhatian atau menyita kerja-kerja dari reformasi Polri ya, ini soal kontroversi ini. Ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10 dan timbullah diskusi yang meluas di masyarakat dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau peraturan Kapolri tentu skopnya terbatas internal Kapolri, tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepolisian, maka harus diatur dengan bentuk peraturan pemerintah. Pak Jimli Asidiki juga sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri juga tadi sudah menyampaikan bahwa kemungkinan juga sampai pada tingkat perubahan undang-undang, tapi itu masih memerlukan waktu karena Komisi Percepatan itu juga masih menunaikan tugas, belum selesai sampai sekarang, tapi kami menganggap agak mendesak untuk segera menyusun peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN ini. Dengan selesainya, dengan masukan-masukan yang diberikan itu, insya Allah akan digodok dan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draft awal dari RPP ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga oleh Kementerian Hukum. Yang kebetulan Wamenkum Pak Edi hadir hari ini dan mudah-mudahan tim ini akan bekerja cepat dalam waktu tidak terlalu lama dapat diselesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kedua undang-undang tadi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden. Dengan keputusan pemerintah yang akan membentuk rancangan peraturan pemerintah yang akan meminta terlebih dahulu persetujuan Presiden, maka penempatan personil Polri di dalam kementerian dan lembaga akan mempunyai posisi yang lebih kuat. Karena tidak lagi hanya berupa peraturan polisi, yang ini kekuatannya hukumnya hanya mengikat secara internal.
Untuk selanjutnya, seperti dikatakan oleh Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asidiki, soal itu akan diatur dalam Undang-Undang Polri yang proses pembahasannya saat ini sedang berlangsung dan sebelumnya sudah dikatakan menggunakan sistem omnibus. Sistem omnibus ini metode penyusunan undang-undang yang menggabungkan berbagai materi muatan atau mengubah banyak undang-undang sekaligus ke dalam satu payung hukum baru untuk menyederhanakan regulasi, mengatasi disharmoni, dan mempercepat proses. Yang lebih mendesak adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, muncul kesimpulan bahwa kita perlu segera ya merancang sesuai dengan persetujuan Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, katakanlah bulan Januari nanti, peraturan pemerintah yang akan memberi solusi kepada kisruh berbagai permasalahan mengenai isu rangkap jabatan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya antara Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan ya perhatian masyarakat lebih produktif ke depan, tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita. Dan apalagi perhatian mengenai pentingnya reformasi kepolisian ini perlu kami sampaikan pada saudara-saudara. Kami sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang secara aktif memberi masukan dalam rangka reformasi kepolisian dan juga lebih dari 300 masukan tertulis. Di samping kami juga mengadakan pertemuan di daerah-daerah menggambarkan bahwa perhatian masyarakat kita mengenai kepolisian luar biasa. Adalah aparat negara yang sangat dicintai oleh rakyat, tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Seperti dikatakan oleh Jimli, keputusan membentuk RPP itu diharapkan dapat mengakhiri polemik dan kontroversi dalam masyarakat yang dalam bahasa Jimli tadi menimbulkan pembelahan. Namun kalau kita menyimak pernyataan Yusril dan juga Jimli, nampak sekali kalau Kapolri ini yang menang banyak. Sejak awal perdebatan dan kontroversi ini, kan Kapolri dicap sebagai membangkang terhadap konstitusi. MK melarang, dia malah menerbitkan perpol. Nah, karena pembangkangan, maka tuntutan publik itu ya Listio Sigit harus dipecat. Apalagi ini dia sudah 2 kali melakukan langkah yang dinilai sebagai pembangkangan. Pertama soal dia mendahului Presiden Prabowo Subianto membentuk tim reformasi internal Polri. Ini juga di kriteria pembangkangan atau insubordinasi, pembangkangan kepada atasannya, yakni Presiden. Dan ini konsekuensinya juga harus dipecat. Pembangkangan yang berikutnya terhadap konstitusi jelas ini jauh lebih berat dari insubordinasi terhadap atasan, dalam hal ini Presiden. Nah, tapi kan kemudian Presiden juga ternyata tidak mengambil tindakan apa-apa. Jadi keputusan ini membentuk RPP ini juga secara politis itu akan menguntungkan Presiden. Presiden tidak dalam tekanan lagi. Tapi sekali lagi kalau dalam kalkulasi hitung-hitungan tetap Kapolri yang menang banyak. Kenapa? Karena dengan kesepakatan itu maka cap Listio Sigit melakukan pembangkangan ya harus dihapuskan dong. Apalagi itu dalam pernyataannya di tempat yang sama Listio Sigit menyatakan bahwa institusi Polri itu adalah institusi yang taat hukum. Tentunya kami dari institusi Polri memiliki semangat untuk menjadi institusi yang taat hukum, khususnya terkait dengan pasca adanya putusan MK yang kemudian MK 114 ya, yang dimana di situ kemudian menghapus frase penugasan dari kepolisian, sehingga tentunya itikat kami adalah sebagai institusi yang taat dan menghormati putusan MK, maka perlu ada pengaturan terkait apa yang dimaksud, sehingga kemudian kami menyusun perpol yang sebelumnya tentunya kita mulai dengan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga kemudian langkah-langkah kami
kita harapkan tidak masalah. Di dalamnya masih ada kekurangan, tentunya ini juga perlu kita perbaiki. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Hukum yang kemudian menarik penyelesaian masalah ini di level yang lebih tinggi, yaitu yang di PP, karena memang kami hanya bisa membuat perpol yang hanya bisa mengatur tentang kepolisian, sementara di situ ada undang-undang lain yang Polri tidak bisa mengaturnya. Tentunya sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP, ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian. Prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan. Terima kasih. Mari kita hitung-hitung apa ini keuntungannya Listio Sigit ini, kenapa saya menyebutnya menang banyak. Pertama, dia tadi kan menyatakan bahwa institusi Polri itu taat hukum kok, ya. Dan dia juga menyatakan dari tidak masalah kalau kemudian perpolnya itu diganti dan kemudian dijadikan peraturan pemerintah, karena kata dia tujuannya sebenarnya membuat perpol itu adalah memperkuat keputusan MK. Jadi tidak benar tuh kalau dia melakukan pembangkangan, apalagi tadi kan sebelum dia menyusun perpol itu kan telah melakukan konsultasi dengan pihak yang terkait, dalam hal ini kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya. Kedua, dengan dibuatnya peraturan pemerintah, maka aturan penempatan jabatan di luar Polri lebih kuat, bukan sekedar perpol yang hanya mengatur secara internal. Artinya kendati sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka dengan diatur dalam peraturan pemerintah, maka personil Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di kementerian dan lembaga lain. Ketiga, secara gamblang Jimli dan bahkan Yusril jauh hari sebelum reformasi itu, belum digulirkan rapat-rapat reformasi Polri, dia menyatakan basisnya itu perubahan ini nanti adalah Undang-Undang Polri, ya, reformasi itu. Dan dengan dasar adanya kebutuhan kementerian dan lembaga lain untuk bidang penegakan hukum, maka personil Polri masih tetap diperlukan di kementerian dan lembaga lain. Dalam bahasa Jimli, bukan polisi ini yang menyodor-nyodorkan, tapi ada kebutuhan dari kementerian dan lembaga lainnya. Keempat, dari sisi internal Polri, Listio Sigit ini akan mendapat poin tinggi karena dia terlihat sangat fight mempertahankan berbagai privilege Polri yang ini terancam dengan adanya reformasi Polri ini. Kan salah satunya adalah menempati jabatan sipil. Coba Listio Sigit pasang badan, Presiden membentuk komisi reformasi, dia membentuk komisi internal. Mahkamah Konstitusi memutuskan nggak boleh lagi menduduki jabatan sipil kecuali pensiun dan atau mengundurkan diri, dia menerbitkan perpol. Kan gagah betul. Dan sekarang ternyata kemudian pemerintah harus menerima itu sebagai realitas dan melakukan kompromi-kompromi gitu ya. Sementara bagi Presiden Prabowo, dia ini juga diuntungkan dengan langkah ini karena dia terhindar dari tekanan publik untuk memecat Listio Sigit sehingga tidak harus berbenturan dengan kepentingan geng Solo, gengnya Jokowi, dan juga kepentingannya Prabowo dalam jangka panjang terhadap institusi Polri. Jangan dianggap hanya Pak Jokowi saja yang punya kepentingan terhadap institusi Polri itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada akhirnya? Ya ini pada akhirnya soal bargaining politik di tingkat elit saja. Jadi harapan publik agar terjadi reformasi Polri dalam pengertian yang cukup radikal dan substansial itu dipastikan tidak akan terwujud. Ini ada kompromi, ya, ada tukar tambah di kalangan elit yang tidak selalu sejalan dengan harapan publik. Dalam negara pseudo demokrasi, negara yang seakan terlihat demokrasi atau demokrasi ala-ala seperti Indonesia ini, suara rakyat itu hanya dibutuhkan setiap 5 tahun sekali untuk menjustifikasi kekuasaan. Ya, sementara dalam proses pemerintahan selama 5 tahun berjalan, semuanya sangat tergantung kompromi dan kepentingan para elit penguasa. Dan siklusnya seperti itu. Kemudian berulang lagi 5 tahun, nanti suara rakyat kembali dibutuhkan. Rakyat hanya berkuasa selama lebih kurang 5 menit di TPS. Dan itu pun banyak yang sudah terbeli, kena bansos, kena money politik dan sebagainya. Kalau kemudian di tengah antara satu pemilu ke pemilu lainnya itu banyak suara-suara kritis, terutama sekarang suara netizen, ya suara-suara ini adalah dianggap suara-suara yang hanya mengganggu gitu.
yang ya mesti dibikin reda, di entertain sebentar begitu, tapi ya ini tidak akan mengubah kompromi-kompromi dan kesepakatan yang menguntungkan para elit-elit politik. Apakah dengan begitu kita harus berhenti bersuara? Enggak, harus terus bersuara gitu. Nah, kalau toh kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, setidaknya nanti kita sudah bisa bersaksi, jadi bahwa kita pernah bersuara. Jari-jari kita, jempol kita ini sebenarnya sudah menyuarakan kebenaran, tapi bahwa kemudian hasilnya tidak terwujud, itu sudah bukan lagi tanggung jawab kita semua. Jadi tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi. Saya Arsy Munarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.